Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wal malikul haqqul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan wa rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ibu bapak yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah atas segala nikmat limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan shalawat kita aturkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan kita sudah memasuki hari ke-14. Tentunya ketika anak bayi itu berlatih berjalan dari ia tengkurap, merangkak, duduk, lantas kemudian ia jalan kaki, semakin ia sering jatuh, semakin sering ia mencoba berhari-hari, maka ia akan semakin tangguh. Begitu pula anak kecil kita saat berlatih naik sepeda, saat ia mengayuh sepedanya jatuh, mengayuh, jatuh, bangun, terus dilakukan, maka ia akan handal bermain atau mengendarai sepeda. Begitu pula Ramadan. Kalau di awal Ramadan tampak berat, hari kedua masih berat, hari ketiga, keempat, kelima akan jauh lebih ringan. Tetapi bisa dipastikan ada kesalahan ketika semakin hari kok Ramadan kita masih berat-berat saja. Maka ketika 14 hari kita memasuki bulan Ramadan, kok sholat tarawih terasa beban, kapan kek nang rampung. Saat kemudian kajian taklim kapan segera selesai. Saat berpuasa kapan segera berbuka. Saat buka Quran baru selembar kapan kemudian selesai. Selalu yang kita kejar adalah selesai, dan selesai kapan, selesai dan berakhir. Berarti ada yang salah dengan Ramadan kita. Seharusnya semakin Ramadan kita dalami dan kita ikuti, akan semakin ringan dan semakin mantap Ramadan kita. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Oleh karenanya Allah menegaskan ada model-model orang yang kemudian beribadah kepada Allah hanya pada tepian. Tidak menghadirkan keyakinan, sehingga yang ada hanyalah letih, capek, dan sambat. Oleh karenanya, Ramadan yang didasarkan dengan imanan wahtisaban, penuh perhitungan, yang sebelumnya didahului dengan keimanan, harus mampu memberikan warna di dalam Ramadan kita. Pertanyaannya sekarang, lantas Ramadan kita memberikan warna apa? Iman kita memberikan warna apa? Oleh karenanya, baginda Rasul Muhammad SAW menegaskan akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqan. Sempurnanya keimanan seseorang itu bisa dilihat dari akhlaknya. Ketika kemudian kita berangkat Ramadan ini berdasarkan imanan wahtisaban, maka mesti produk di antara bulan suci Ramadan adalah nilai keluhuran budi, akhlak yang baik, sopan santun, mampu menjaga etika tata krama saat berhubungan dengan sesama, berhubungan dengan alam, berhubungan dengan Allah, bahkan saat ia sendiri. Oleh karenanya, salah satu dari akhlak yang hari ini tampaknya mulai tercerabut dari akar budaya kita adalah diantaranya sikap yang diajarkan Nabi yang disebut dengan malu. Maka Nabi menegaskan suatu ketika saat kumpul bersama para sahabat, istahyu minallahi haqqal haya. Wahai sahabatku, malulah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Ya Rasulullah, inna nastahyi walhamdulillah. Wahai baginda Rasul, kami ini sudah malu dan segala puji bagi Allah. Laisa dalik, bukan itu yang saya maksud, kata Nabi. Walakinnal istihya'u minallahi haqqal haya. Tetapi yang saya maksud dengan malu, sebenar-benarnya malu adalah antahfadar ra'sa wa mawa'a. Engkau menjaga kepala dan isi kepalamu.
Maka Ramadan ini harus mampu melahirkan sikap malu yang diantaranya bermakna antahfadha ra'sa wa mawa'an, menjaga kepala dan isinya. Lah kepala itu bukan hanya ini Pak. Kalau ini namanya tengkorak. Kepala itu dari batang leher sampai ke atas. Artinya ada mata, hidung, mulut, telinga, dan otak. Artinya antahfadha ra'sa wa mawa'an, orang yang menjaga kepala dan isinya, maka saat ia punya otak, punya akal, maka ia mendaya gunakan akalnya untuk kepentingan yang baik. Ia berpikir positif, tidak berpikir saru, tidak berpikir porno, tetapi ia berpikir sesuatu yang progresif, berpikir sesuatu yang berkemajuan, berpikir sesuatu yang membangun peradaban ataupun membangun lingkungan sekitar. Ini adalah makna dari sifat malu. Yang kedua, antahfadha ra'sa, menjaga mata dan isinya. Saat kemudian kita mempunyai mata, maka al-mu'minu yang duru liya'lam, seorang mukmin melihat kejadian maka ia belajar. Melihat kejadian ada orang yang wafat muda, ada orang yang wafat tua, ada orang yang wafat bulan Ramadan. Pertanyaannya, bagaimana lantas nasib kita? Apakah husnul khotimah kelak atau su'ul khotimah? Maka as-saidu man wa'adha bi ghairihi, orang yang paling beruntung itu yang mengambil pembelajaran dari kematian orang lain. Maka saat melihat ia belajar, melihat ayat Allah, Al-Qur'annya ia kaji, lantas ia merenung, belajar untuk melaksanakan dan mengamalkannya. Melihat ketimpangan, lantas ia berpikir bagaimana agar tidak terjadi ketimpangan. Melihat banyak anak yang tidak sekolah, bagaimana agar anak itu bisa tercerdaskan dengan ilmu. Melihat orang yang fakir, bagaimana ia melihat lantas kemudian mampu menolong orang yang fakir. Sehingga melihatnya mampu memberikan dampak kebaikan. Sehingga apa? Menjaga kepala dan isinya diantaranya adalah mata. Tidak hanya fisiknya kita bersihkan dengan sabun pembersih muka. Kalau pagi muncul belek, kita bersihkan beleknya. Kalau pagi atau kemudian saat kita batuk, saat kita bangun tidur nguap, baunya ndak enak. Saat keluar cairan, ces, ndak enak juga. Saat keluar benda padat, mutah, gumoh, ndak enak juga. Semua dibersihkan. Pakai pasta gigi, pembersih telinga, itu membersihkan kepala secara fisik. Dan itu harus dilakukan. Tetapi jauh dari itu, antahfadha ra'sa wa mawa'a adalah apa yang dihasilkan dari kepala ini yang harus kita jaga. Sehingga matanya terjaga. Sehingga laki-laki menundukkan pandangan dan yang perempuan tahu tidak kemudian mengumbar auratnya. Menjaga telinga dan apa yang didampakkan dari telinga. Maka ia mendengar sesuatu yang baik, tidak sibuk mendengar keburukan orang lain. Bahkan tidak sibuk memfasilitasi tetangganya untuk ngerumpi dan ia menjadi pendengar yang setia. Tetapi seharusnya ia menjadi pendengar akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulut juga dijaga sehingga saat Ramadan lesannya selalu meneduhkan dan lesannya selalu berzikir dan lesannya selalu memunculkan sesuatu yang baik. Bahkan di dalam hadis Nabi menegaskan, su'ila anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an aktsarin nasa yudkhilin nar. Suatu ketika Nabi ditanya mengenai umumnya besok pada hari akhir manusia yang masuk neraka itu disebabkan apa? Maka Nabi menegaskan al-fammu wal faraj, yaitu karena mulut dan kemaluan. Sehingga mulut ini adalah harimaumu. Dan mulut ini ketika tidak mampu dijaga, maka terjadi persengketaan, kehancuran, perpecahan, bahkan terjadi perperangan akibat lesan yang tidak terjaga. Sedangkan Ramadan bermakna al-imsak, sehingga kita diminta untuk menjaga kepala dan isinya, diantaranya menjaga lisan. Kul khairan aw liyasmut, lebih baik diam kalau tidak bisa berbicara baik. Tetapi kalau bisa, berbicaralah yang baik, karena itu akan mencerahkan dan menyelamatkan. Yang kedua, antahfadal batna wa mahawa, menjaga perut dan nafsunya. Tidak hanya urusan makan, tetapi di bawah perut.
Tidak hanya urusan makan, tetapi orang hari ini memakan semua hal, bahkan makan nota, makan aspal, makan semen, makan minyak pertalit, pertamak, makan tambang, makan duren. Gak hanya durennya, sepohon-pohonnya, setanah-tanahnya pun dimakan. Artinya apa? Keserakahan manusia tidak lagi menengok halal dan haramnya. Maka antafadal batna wa mahawa ini adalah mencegah dan memastikan apa yang masuk halal, sumbernya dari mana, dan tindakannya tidak akan keluar dari ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagaimana Nabi tadi mengatakan, penyebab masuknya neraka seseorang pada umumnya adalah al-famu, mulut, dan yang kedua al-faraj, yaitu kemaluan. Sehingga kita letakkan pada tempatnya, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, walaupun di luar Ramadan saat kita menjumpai istri kita adalah sedekah, tetapi saat di siang bulan suci Ramadan harus dicegah dan harus ditahan, kecuali saat malam hari, dengan catatan istrinya sendiri, bukan istrinya tetangga. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sikap malu yang dimaksud Nabi dengan malu sebenar-benarnya malu adalah walitadkaril mauta wal bala, mengingat mati dan musibah. Kalaulah 2 hari lagi kita mati, lantas kawan-kawan kita ngajak shopping, ngajak main, ngajak piknik, kira-kira kita pilih piknik, shopping, atau kemudian di masjid ibadah, Pak? Piknik ya, kan 2 hari, masih ada sehari lagi, sehari piknik, sehari ibadah, gitu. Atau 2 harinya kita gunakan untuk ibadah. Sontak semua akan sepakat 2 hari kita gunakan untuk ibadah. Karena kita tahu kepastian 2 hari lagi kita wafat. Pertanyaannya, apakah ada jaminan 2 hari lagi kita wafat? Jangan-jangan sehari, jangan-jangan nanti. Artinya apa? Cara pandang imanlah yang bisa mampu melihat kapan kita wafat, kapan kita kena musibah, itu dengan cara pandang iman, sehingga berhati-hati. Sehingga para ulama sering menyampaikan, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan seluruh manusia di dunia ini dengan surga, dan hanya ada 1 orang yang masuk neraka, maka berpikirlah engkau, jangan-jangan engkau itu yang 1 itu. Sehingga kita akan selalu berhati-hati untuk mawas diri. Karena apa? Karena kita jangan-jangan bagian dari 1 yang masuk neraka itu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, oleh karenanya melalui Ramadan ini akan ada pembinaan mental spiritual melalui keimanan yang bermuncul menjadi akhlak yang mulia, dan diantaranya adalah sikap malu, dan sikap malu diantaranya adalah menjaga kepala dan isinya, perut dan nafsunya, dan yang ketiga senantiasa mengingat mati dan musibah. Waman amila dzaka faqad istahya'u minallahi haqqal haya. Terakhir, siapa yang melakukan ketiga hal itu, maka kata Nabi, sesungguhnya engkau benar-benar disebut orang yang malu. Pertanyaannya, apakah hari ini kita sudah menjaga kepala dan isinya? Apakah kita sudah menjaga perut dan nafsunya? Apakah kita sudah ingat kematian dan musibah? Tanyakan pada diri masing-masing. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.